Halo teman-teman, aku Aminah. Aku Vina. Dan aku Yusron. Jadi hari ini kami bertiga akan ke Terminal Landung Sari naik angkot ya. Cus. Kita melewati beberapa kota ya guys. Enggak lah ya. Oke, ini adalah penampakan luar dari Terminal Landung Sari yang ada di Jalan Raya Telogomas, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, ketika kita masuk ke terminal, kita akan disambut oleh tulisan "Selamat datang di Terminal Landung Sari". Kelihatannya cukup asri, hijau, dan bersih ya teman-teman. Karena kita kepo, yuk kita ke dalam aja. Ada apa di sana? Ternyata di sini disediakan ruang tunggu. Jadi buat teman-teman nggak perlu capek-capek berdiri, nggak perlu capek panas-panas gitu ya. Untuk tunggu kendaraan di Terminal Landung Sari. Di sana juga disediakan fasilitas. Ada ruang kesehatan, ada ruang tempat istirahat untuk penumpang, dan ada ruang laktasi untuk ibu menyusui. Cukup lengkap, dan kita lebih masuk lagi ke dalam. Di sini lingkungannya bersih, ada tempat sampah yang sudah disediakan, dan ada kamar mandi. Oke, di sini inilah penampakan dari ruangan-ruangan yang ada di dalam terminal, dan ada musola juga. Nah, ini musolanya. Ketika kami masuk ke dalam sana, cukup lengkap, ada Al-Quran, ada pembatas bagi jamaah pendempuan. Setelah kita jalan-jalan di dalam, yuk kita keluar lihat ada apa aja ya di luar. Nah, ternyata kita menemukan ada ruang informasi dan pengaduan. Setelah kita berjalan dari sana, ternyata kami menemukan tempat parkir. Nah, ini tempat parkirnya cukup luas, aman, dan tertib ya. Dan kita juga melakukan wawancara kepada Bapak penjaga. Ternyata di sini kendaraannya bisa nginep atau dijaga untuk penumpang-penumpang yang berpergian jauh, jadi bisa dititipkan di sana ya. Ini ceritanya mau foto sih. Tapi tiba-tiba kita menemukan putungan-putungan rokok, dan ternyata di dekat situ ada smoking area. Fasilitasnya. Nah, terus kita juga menemukan angkot ini disendirikan tempatnya dengan bis-bis. Nah, ini adalah angkot yang untuk lewat jalan untuk lewat angkot, dan itu adalah tempat bis-bis. Jadi supaya tertib dan tidak semrawut. Cukup luas, nyaman, dan bersih. Terminal Landung Sari, Kabupaten Malang. Oke. Kita lanjut. Kita dokumentasi dulu, dan alhamdulillahirrabbilalamin, setelah kita berkeliling, mari kita pulang dan kita berdiskusi apakah masyarakat di sana telah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan moderasi beragama. Yuk simak lanjutannya. Baik teman-teman, kali ini kita akan menganalisis apakah masyarakat telah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, dan nilai-nilai moderasi beragama. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mas Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kami di salah satu tempat yang kami survei, yakni Terminal Landung Sari, mengenai tentang nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu oleh sebagian orang biasanya hanya dikaitkan oleh hal-hal yang berbau politik. Nah, padahal teman-teman sekalian, nilai-nilai demokrasi ini dapat kita temukan di berbagai tempat. Nah, contohnya salah satu tempat yang kami survei itu di Terminal Landung Sari tadi. Nah, salah satu sesuai dengan observasi kami, nilai-nilai demokrasi yang telah diimplementasikan di Terminal Landung Sari yaitu adanya kotak saran, di mana kotak saran ini berfungsi untuk menampung kritik-kritik atau saran-saran dari para pengguna terminal. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa
demokrasi ini secara umum itu berarti sebuah sistem di mana para rakyat atau masyarakat itu bebas berpendapat, baik itu disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan adanya kotak suara ini atau kotak saran ini menjadi salah satu hal atau salah satu pengimplementasian nilai-nilai demokrasi yang ada di Terminal Landung Sari. Yang kedua, juga adanya keterbukaan atau kesetaraan akses, di mana terminal ini dapat diakses oleh semua pengguna dengan tempat yang nyaman tentunya, serta informasi-informasi yang transparansi atau dapat diakses oleh semua pengguna. Juga di sana terdapat pengimplementasian dalam hal perlindungan hak pengguna, di mana di sana di Terminal Landung Sari sendiri itu mengimplementasikan hak-hak para pengguna terminal tanpa adanya diskriminasi dalam hal ras, agama atau latar belakang sosial lainnya. Mungkin dalam hal demokrasi ini cukup sekian dari analisis kami. Selanjutnya akan mengenai tentang moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Mbak Ani. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang moderasi beragama. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita harus mengenal dulu apa sih moderasi beragama itu. Jadi, moderasi beragama itu adalah sikap seseorang ketika dia bisa menyeimbangkan antara ajaran agama yang didapatnya. Dia bisa beragama secara seimbang, kemudian bisa menciptakan sikap yang baik terhadap orang lain dan menciptakan kerukunan. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu ketika dia bisa bersikap adil, berimbang, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menghormati kesepakatan bersama dalam bangsa dan bernegara, serta taat hukum dalam menjaga ketertiban umum. Nah, kenapa sih moderasi beragama ini penting? Atau lebih-lebih dalam hal tempat publik, ini sangat penting sekali karena ketika moderasi beragama tidak diimplementasikan, itu bisa menimbulkan perpecahan yang pertama. Kemudian yang kedua, konflik terjadi, bahkan kekerasan pun akan semakin merebak dimanapun berada. Sehingga penting sekali bagi seseorang, setiap warga negara Indonesia khususnya, untuk memiliki sikap moderasi beragama. Karena kita di negara kita ini sangat multikultural sekali, baik dalam hak agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita berkunjung ke Terminal Landung Sari, ternyata nilai-nilai moderasi beragama ini banyak diimplementasikan oleh masyarakat. Yang pertama ditunjukkan dengan adanya fasilitas ibadah bagi umat muslim. Meskipun tempat ini tempat umum atau tempat publik, mereka masih menyediakan tempat ibadah untuk orang-orang Islam, karena orang Islam harus beribadah setiap hari dengan waktu yang telah ditentukan seperti sholat. Nah, yang kedua, di sana kami tidak menemukan poster-poster atau hal-hal yang bersifat memprovokasi masyarakat dalam hal sara, suku, ras, agama, yang sekiranya bisa menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika kami melakukan eksperimen dengan cara berwawancara kepada Bapak penjaga tukang parkir, mereka menerima atau menghargai kami atau melayani masyarakat dengan baik. Semua diperlakukan dengan sama, tidak dibedakan berdasarkan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi pelayanan yang diberikan di terminal juga sangat baik. Mungkin cukup sekian, akan diteruskan oleh Mbak Vina tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Apa saja hak-hak asasi yang ada pada manusia? Yaitu
Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk rasa aman. Ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat hakiki, ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, bersifat universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, permanen dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak. Nah, di Terminal Landung Sari, kita menemukan hak-hak asasi manusia seperti adanya ruang tunggu, ruang kesehatan, dan ruang istirahat untuk para penumpang agar ketika para penumpang menunggu untuk kendaraannya datang, mereka bisa untuk beristirahat. Adanya ruang layanan publik untuk mengadu ketika ada hal-hal negatif atau hal-hal yang membahayakan ketika para penumpang ada di terminal. Sudah. Baik teman-teman, itulah nilai-nilai yang kami temukan di Terminal Landung Sari. Kesimpulannya adalah bahwa di terminal ternyata masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, sehingga harapannya adalah dengan implementasi tersebut kerukunan, kedamaian, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik akan terus tercipta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.